Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang kebetulan kanker? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikuti Islam azakumullah, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif bertemakan tentang hidup indah dengan sunnah. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ikuti Islam a'adzani Allah wa iyyakum. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batang, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Banyuwangi, Jawa Timur, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Mas Rahmat. Ahlan juga pemirsa Fatwa TV dan seluruh pendengar Radio Sunnah. Nah, Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Nah, sebagaimana biasanya Ustadz, kami meminta nasihat pembuka di kesempatan kali ini, Ustadz. Tafadhal maskur, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah dimanapun antum berada. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanat alaina riayatul ibil. Dulu kami bekerja sebagai penggembala onta. Faja'at naubati, maka datanglah giliranku untuk menjaga onta. Farawahtuha bi'ashiyyin, kemudian aku masukkan onta-onta tersebut ketika sudah waktu sore hari ke tempat istirahat mereka. Fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Kemudian aku pun bergegas untuk menuju ke Masjid Nabawi dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Fa adraktu min qawlihi, kemudian aku sempat mendengar apa yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah ma min muslimin yatawadda fa yuhsinu wudu'ahu. Tidaklah seorang mukmin berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Thumma yaqum fa yusalli rak'atain muqbilan 'alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Kemudian setelah wudu dia melaksanakan salat 2 rakaat ikhlas, konsentrasi dan fokus dalam niat hati dan juga pandangannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya dengan surga. Kemudian tiba-tiba kata Uqbah bin Amir, setelah aku melihat atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini, aku mengatakan, ma ajwada hada, alangkah bagus sekali ini janji yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba ada orang yang menepuk bahuku dari belakang. Setelah aku melihat, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, ma qablaha ajwad min had.
sebelumnya lebih bagus dari ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yatawaddau fayublighu aw yusbighu al-wudu, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, melainkan Allah akan membukakan 8 pintu baginya sehingga dia bisa masuk dari mana pintu yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ada 2 pelajaran penting dari kisah ini. Yang pertama adalah betapa semangatnya para sahabat Nabi untuk menuntut ilmu. Sekalipun mereka bukan pengangguran, mereka adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan nafkah dari jerih payah mereka. Bahkan dalam cerita itu sampai mereka giliran gantian untuk menggembala onta. Dalam Sahih Bukhari disebutkan di antara orang-orang yang gantian untuk menggembala onta itu adalah Umar bin Khattab. Bisa jadi kisahnya sama antara Uqbah bin Amir dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, wa kunna natanawabun nuzula ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, kami dulu sering gantian untuk pergi menghadiri kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang aku yang berangkat, fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi. Kalau seandainya giliranku untuk datang ke pengajian, maka aku akan sampaikan apa yang sudah aku dengar, aku sampaikan wahyu yang turun dan sebagainya. Kalau seandainya giliran temanku yang berangkat untuk menghadiri kajian, maka dia akan melakukan hal yang sama. Ini adalah semangat para sahabat sampai mereka tidak mau ketinggalan pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarpun mereka sibuk dengan urusan dunia. Maka tidak sepantasnya orang di zaman sekarang dengan alasan sibuk pekerjaan yang sangat padat lalu tidak ada jatah khusus untuk mengkaji mendalami agama Islam. Baik, pelajaran berikutnya yang disampaikan dalam hadis itu merupakan ritual yang sering kita lakukan. Berwudu, kemudian melaksanakan salat. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin sudah hafal doa itu. Gampang sekali, hanya syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih atau hasan ditambahi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi dalam riwayat Muslim hanya 2 syahadat itu. Ini mudah sekali. Akan tetapi ketika kita tidak menyadari bahwa amal ibadah itu ternyata ada pahalanya, maka seringkali ibadah kita menjadi hampa. Bisa jadi ibadah kita kerjakan sekedar rutinitas saja. Karena ini syarat sah salat, maka aku kerjakan wudu. Bahkan seringkali wudu asal-asalan. Atau tidak asal-asalan, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Sekedar air banyak, sekedar segar saja, akhirnya dia berwudu yang kebiasaannya seperti itu. Jika seandainya kita pelajari sunnah Nabi SAW dalam berwudu, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan kita akan menyadari bahwa pahala itu besar ternyata. Kita bayangkan, yang pertama didengar oleh Uqbah bin Amir, yang pertama wudunya disempurnakan, kemudian menambah dengan 2 rakaat yang ikhlas, konsentrasi, khusyuk, pahalanya akan masuk surga. Akan tetapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sebelumnya lebih bagus lagi. Sebelumnya orang sekedar wudu, kemudian wudunya diperbagus dan mengucapkan doa saja, maka ternyata pahalanya adalah masuk surga dengan memilih salah satu dari 8 pintu yang dia mau. Nah, ini merupakan keistimewaan luar biasa. Bahkan kita barangkali lebih parah dari itu. Membaca surat Al-Fatihah, kita membaca dengan cepat, berdoa dalam rukuk maupun sujud, kita sedang mengagungkan Allah, kita baca dengan cepat, seolah-olah kita tidak sedang mengerjakan apa-apa, hanya sekedar rutinitas, kemudian ingin lewat begitu saja. Nah, seandainya kita mengetahui makna-makna yang terkandung dalam ibadah yang kita kerjakan, niscaya kita akan lebih menghayati, bisa melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memahamkan kita kepada agama sehingga ibadah kita semakin bermakna dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabi Muhammad alihi wasallam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan juga hidayah bagi kita semua untuk bisa memahami, dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Bikul Islam, azakumullah, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah, Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan dari website, Ustadz. Baik, silahkan. Pertanyaan pertama dari Sampadin di Singapura, Ustadz. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Bolehkah makmum yang masbuk mendapatkan rakaat akhir sholat subuh bersama imam ketika menyempurnakan rakaat yang ketinggalan? Duduk dari sujud kedua langsung beri salam tanpa membaca tasyahud. Alasannya tadi sudah membaca tasyahud bersama imam. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan, idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u. Apabila kalian datang untuk melaksanakan salat, maka hendaklah kalian datang dengan keadaan tenang, pelan-pelan, dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Yang kalian dapat, kalian salat bersama imam. Dan yang tidak, artinya kalian ketinggalan, maka hendaklah kalian menyempurnakan. Ini lafaznya. Lafaznya fa'atimu, artinya sempurnakanlah. Dan para ulama memahami bahwa menyempurnakan berarti melaksanakan sholat dengan urut. Menyempurnakan sholat dengan urut. Sehingga banyak dijelaskan oleh para ulama dan ahli fikih bahwa orang yang ketinggalan sholatnya, maka yang dia laksanakan bersama imam, orang yang masbuk seperti ini, rakaat terakhir imam menjadi rakaat pertama dia. Jika seandainya kasusnya seperti tadi, kasusnya seperti sholat subuh, maka rakaat kedua imam adalah rakaat pertama bagi sang makmum. Kemudian rakaat berikutnya yang dia sempurnakan itu menjadi rakaat terakhirnya dia. Otomatis karena tasyahud, berikut sholawat, berikut duduknya itu merupakan rangkaian dari kegiatan di rakaat terakhir, maka dia kerjakan semua. Bukan karena alasan dia sudah melaksanakannya bersama imam lalu tidak dikerjakan. Memang ada sebuah hadis yang sama, akan tetapi dengan lafaz fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Apa yang kalian dapatkan bersama imam laksanakan. Akan tetapi yang tidak kalian dapatkan maka gantilah. Ya. Qadha itu diartikan ganti, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seandainya yang tertinggal adalah rakaat pertama, maka rakaat kita yang kita sempurnakan di belakang adalah ganti dari rakaat pertama. Nah, akan tetapi wallahu a'lam, para ulama menjelaskan tentang lafaz tadi itu adalah lafaz yang menyelisihi jumhurul muhadditsin. Karena jumhurul muhadditsin meriwayatkan dengan fa'atimmu, dengan disempurnakan, bukan faqdu artinya diganti. Sehingga yang lebih dirajihkan, yang lebih kuatkan adalah lafaz yang bersama mayoritas ahli hadis. Yang kedua, kalaupun seandainya lafaz faqdu atau gantilah itu merupakan sebuah lafaz yang sahih, pun demikian dalam bahasa Arab faqdu bisa dipahami dengan fa'atimu. Tidak ada berbeda antara faqdu dan fa'atimu, tidak berbeda, karena qadha itu juga bisa diartikan dengan sempurnakan. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan langit, kemudian bumi sekian hari, kemudian Allah mengatakan faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Faqadahunna artinya Allah mengqada. Mengqada itu artinya bukan mengganti, akan tetapi menyempurnakan penciptaan langit dan bumi. Sehingga ini menjadi landasan bahwa yang benar adalah menyempurnakan. Dan kita sampaikan tadi bahwa menyempurnakan berarti diurutkan, ya, dari depan sampai belakang.
Kalau seandainya sang penanya mengatakan, apakah saya boleh untuk tidak tasyahud karena sudah tasyahud bersama imam, nanti Anda akan juga mengatakan tidak usah duduk karena saya sudah duduk bersama imam. Nanti saya tidak usah salam karena imamnya sudah salam, cuman saya tidak salam, saya bangun lagi gitu. Tetapi saya tidak melakukan semua aktivitas karena sudah bareng bersama imam. Akan tapi tidak seperti itu. Bahkan sujud yang dilakukan bersama imam, apabila kita tidak mendapatkan rukuknya, itu tidak dihitung. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ji'tum wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Apabila kalian datang ke salat kemudian mendatangi kami dalam keadaan sujud, maka kalian ikut sujud. Akan tetapi jangan dihitung. Jangan dihitung satu rakaat. Wa man adraka raka'ata faqad adraka shalah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapatkan ruku' maka terhitunglah dia satu rakaat. Dengan demikian, sekalipun dia sudah melakukan berbagai kegiatan bersama imam, akan tetapi manakala dia tidak mendapatkan satu ruku' berarti tidak satu rakaat, maka yang dia laksanakan bersama imam tidak dihitung satu rakaat. Dia harus melakukan di belakang nanti seperti itu. Sebagaimana ini perlu diingatkan, kebanyakan orang ketika datang ke salat berjamaah lalu dia masbuk, imamnya sudah menuju ke arah sujud, karena dia tertinggal dan dia tahu dia tidak akan menghitung rakaat bersama imam setelah ruku itu dengan satu rakaat, maka dia tunggu imamnya sampai berdiri lagi. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Yang mesti dikerjakan dia, meskipun dia masuk mendapatkan imamnya sujud, dia masuk takbir kemudian sujud bersama imam. Imamnya duduk di antara dua sujud, dia juga ikut. Imamnya sujud kedua, dia ikut. Kemudian imamnya bangkit, dia bangkit juga. Sekalipun itu tidak dihitung sebagai satu rakaat dan dia harus menyempurnakan nanti, akan tetapi inilah sunnah. Inilah yang diajarkan Nabi SAW. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan dalam kondisi imam, laksanakan bersama imam. Seperti itu, wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fauzan di Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, jika orang masih suka bermaksiat, apakah pahala sholat dan pahala berkurban itu tetap masih didapatkan ya Ustaz? Lalu tentang maksiat itu apakah termasuk bisa melemahkan iman dan tidak taat terhadap Al-Quran? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik. Wallahu alam. Selama seseorang tidak melakukan perbuatan syirik, maka pahala amal-amalnya akan tetap tercatat. Wallahu alam. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dengan demikian, orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka tidak kemudian menggugurkan amal-amal yang telah dikerjakan. Nah, sehingga orang yang melakukan dosa itu bukan berarti tidak bermasalah sama sekali. Tidak, itu masalah besar. Apalagi jika seandainya maksiat itu dianggap ringan. Sebuah maksiat apabila dosanya dosa besar, maka untuk melaksanakan taubat, para ulama menyebutkan harus mencukupi persyaratan-persyaratan taubat yang benar. Di antaranya adalah dia harus tinggalkan dosa itu, al-iqla'u 'anidz dzamb. Jadi dosanya ditinggalkan. Kemudian an-nadamu 'ala ma fat. Dia harus menyesali apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian yang berikutnya adalah al-'azmu 'ala alla ya'uda ilaihi. Dia bersungguh-sungguh memiliki tekad kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosanya. Seandainya dosa yang dia lakukan berkaitan dengan dosa yang berupa kezaliman kepada orang lain, mencuri, menyakiti, dan lain sebagainya, maka dia harus kembalikan kezaliman yang pernah dia ambil. Dan dia minta maaf kalau seandainya butuh, minta maaf. Ini jika seandainya dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Adapun dosa kecil, para ulama mengatakan justru amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Dalam Al-Quran dikatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menggugurkan dan menghapus keburukan-keburukan. Dalam hadis Ibnu Abbas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Engkau iring setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, hingga perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk tadi. Dan banyak juga dalam anjuran pahala puasa sunnah, seperti ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, puasa Ashura, yukaffiru sanata allati qablaha walati ba'daha, yukaffiru sanata allati qablaha. Puasa Arafah bisa menggugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Kemudian puasa Ashura dapat menghapuskan dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu. Para ulama mengatakan semua itu berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Artinya selama seseorang melakukan dosa dan dosanya dosa kecil, dia berusaha untuk mengiringi dengan amal kebaikan, insya Allah amal-amal kebaikan tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang pelaku dosa besar, apakah dia akan merasakan dampaknya pada keimanannya, kemudian termasuk pembangkangannya dalam melanggar Al-Quran? Oh jelas, tidak ada sesuatu yang tidak berefek, apalagi jika perbuatan itu maksiat. Ya jelas ada efeknya. Seorang ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan hurrimtu qiyamal lail 5 ashhurin min dhanbin asabtuhu. Aku pernah kesulitan untuk melakukan salat malam selama 5 bulan gara-gara sebuah dosa yang aku kerjakan. Bahkan seorang ulama lain mengatakan, saya tahu saya dililit hutang ini gara-gara dosa yang aku kerjakan 40 tahun yang lalu. Ada dampaknya. Dan Ahlussunnah meyakini seorang pelaku dosa besar, dia akan merasakan imannya yang sangat turun drastis. Ahlussunnah meyakini bahwa iman itu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, bisa pasang, bisa surut. Ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, imannya bisa bertambah. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang bergelimang kemaksiatan, maka imannya akan turun. Terus sampai naudzubillah ketika Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Maka seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, meminta ampun, kemudian istighfar, taubat, dan tidak perlu menunda-nunda, sekaligus selalu berusaha untuk memaksimalkan amal soleh agar dapat mengikis dosa-dosa yang telah dia lakukan, baik sengaja maupun tidak. Wallahu alam seperti itu. Termasuk membantah atau melanggar perintah Al-Quran, betul, itu bahaya sekali. Bahaya sekali seorang melanggar perintah Al-Quran. Akan tapi para ulama mengatakan tidak sampai kufur manakala dia tidak menganggap perbuatan maksiatnya adalah hal yang halal. Adapun ketika seseorang melakukan sebuah dosa sambil menganggap bahwa yang haram itu halal, maka ini urusan lain, dia bisa sampai kepada kekufuran sekalipun dia tidak melakukannya. Contoh, seandainya orang tahu bahwa sholat itu wajib, maka dia katakan sholat tidak wajib, maka dia bisa menjadi kufur sekalipun dia tetap sholat, karena dia telah menolak Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan. Halo. Ya, dengan Ibu Ani di Sulawesi, Ibu. Ya, silakan pertanyaannya. Apakah yang dimaksud puasa Asyura, kapan itu dilakukannya? Ibu Ani, mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya? Iya. Apa yang dimaksud dengan puasa Asyura? Apa yang dimaksud dengan puasa Asyura? Kapan dilakukannya dan berapa hari? Kapan dilakukannya dan berapa hari? Nah, Ya. cukup Ibu pertanyaannya? Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih kembali Ibu Ani sudah menelpon di Fatwa TV. Nah, tafadhal Ustaz. Baik. Puasa Asyura artinya adalah puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Rasulullah SAW dulu beliau terbiasa melakukan puasa itu. Bahkan puasa Asyura dulu pernah diwajibkan sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa bagi orang-orang yang kebetulan belum membatal. Rasulullah SAW utus beberapa orang sahabat untuk ke kampung-kampung mengingatkan untuk yang belum makan dan minum dari pagi, sekarang puasa.
laksanakan puasa Asyura tersebut. Nah, ini merupakan penekanan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Dan ini memang ada sejarahnya, bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun pada hari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lebih berhak untuk berpuasa di hari itu daripada Musa. Ketika diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi Musa berpuasa di hari Asyura karena Allah selamatkan Nabi Musa dengan ditenggelamkannya Firaun di tanggal 10 bulan Muharram. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa bihadza." Kata Rasulullah SAW, kami lebih berhak untuk berpuasa daripada Nabi Musa. Nah, kemudian dalam riwayat yang sahih juga, Rasulullah SAW ingin menggabungkan puasa Asyura dengan satu hari yang lain agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Maka beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Seandainya aku dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan puasa juga tanggal 9. Sayangnya di tahun ke-11 Rasulullah SAW meninggal, sehingga beliau belum sempat melaksanakan tekad dan niatnya. Oleh karenanya para ulama mengambil kesimpulan bahwa ketika Rasulullah SAW ingin untuk melaksanakan puasa itu, maka puasa di hari tanggal 9 pun menjadi sunnah. Dan perlu dipahami bahwa bukan berarti puasa ini untuk ulang tahun keselamatan Nabi Musa, dan ini tidak dipahami satupun oleh para ulama. Ya, bukan berarti selamatan karena Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi Musa menghadapi Firaun. Kemudian juga termasuk wallahu alam tidak perlu ada upacara selamatan. Dan Rasulullah SAW hanya berpuasa, tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah dan ritual lainnya, baik itu bentuk adat maupun ibadah. Sehingga kaum muslimin yang mencintai Nabi SAW, yang ingin sekali dengan tulus dan ikhlas mengikuti ajaran beliau, ingin dikumpulkan bersama beliau, ingin sama penampilannya dengan beliau dan ngefans berat, istilahnya mengikuti, mencintai, maka sudah sepantasnya kita mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau dengan melaksanakan puasa di hari itu, bukan dengan melakukan ibadah lainnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Nah, kita angkat pertanyaan kembali, Ustaz, dari website. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Fahmi Firmansyah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah di sholat Jumat itu ada doa qunutnya? Dan jika suatu masjid yang melakukan qunut sholat Jumat, apakah kita ikut mengangkat tangannya, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik. Qunut itu merupakan ibadah di dalam sholat yang pernah Rasulullah SAW melakukan selama 1 bulan penuh, dan ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut selama 1 bulan, mendoakan salah satu kabilah dari beberapa kabilah Arab, kemudian beliau meninggalkan kunut tersebut. Kunut itu disebut dengan kunut nazilah. Ketika dalam riwayat lain disebutkan sebagian qurra'us sahaba, para sahabat ahli baca Al-Quran, dibunuh oleh beberapa orang pengkhianat yang mereka datang untuk meminta guru ngaji. Kemudian setelah itu ternyata dikhianatinya para sahabat ahli baca Al-Quran, sampai Rasulullah SAW marah, kemudian mendoakan mereka dalam kunutnya. Taib, kunut ini kapan dilakukannya? Para ulama berbeda pendapat. Dalam riwayat Abu Dawud ada sebuah ketegasan yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan kunut itu pada semua sholat fardu. Dalam riwayat Ibnu Abbas
dari jalur Abu Dawud radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dawud, qanata syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i was subhi idza qama min ar-ruku'i wa yaqulu sami'a Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut 1 bulan penuh dan berturut-turut, dan di semua salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pada saat beliau bangun dari ruku' di rakaat terakhir dan telah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini menunjukkan bahwa rakaat pelaksanaan doa kunut bukan di rakaat pertama. Kemudian yang kedua, tidak hanya terbatas pada 1 salat saja tanpa salat yang lain. Para ulama ahli fikih mereka berbeda pendapat memang. Ada yang mengatakan kunut hanya dilakukan pada salat-salat yang dikeraskan suaranya. Ada yang mengatakan tidak. Seperti Malikiyah mengatakan kunut itu boleh dilakukan hanya subuh saja, kalaupun seandainya kita akan melaksanakan kunut nazilah. Sebagian ulama mengatakan tidak, di semua salat. Ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah, karena lafaz dari Abi Dawud tadi sudah jelas mengatakan Rasulullah SAW salat zuhur dan asar pun demikian. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan apabila kunut nazilah dilakukan di salat zuhur dan asar yang biasa bacaannya lirih, maka tetap bacaannya seperti bacaan kunut ketika salat subuh, tetap dikeraskan. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa kunut nazilah itu hanya dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Apabila pemimpin kaum muslimin menganjurkan, melakukan, atau memerintahkan, maka kita kerjakan. Kalau tidak, tidak. Dalam pelaksanaannya pun berbeda pendapat para ulama. Ada sebagian mengatakan kalau seandainya kita imam, kita lakukan, atau kita sendirian saja. Adapun kita menjadi makmum, maka tidak boleh. Nah, ini beberapa pendapat yang dilakukan oleh para ulama madhab. Akan tetapi ternyata sekalipun para ulama mereka memberikan waktu tertentu dan juga 1 bulan penuh, bahkan madhab orang yang mengatakan di semua salat, ternyata mereka semua sepakat dalam madhab-madhab yang kita sebutkan tadi, ternyata tidak membolehkan salat Jumat untuk dijadikan tempat kunut. Alasannya karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Kemudian yang kedua, karena dalam Jumat sudah ada khutbah yang menaungi sebuah doa, sehingga tidak perlu doa 2 kali. Demikian. Sehingga wallahu alam, ketika ada kunut yang tidak masyru', maka kita lebih memilih untuk tidak mengerjakan. Tapi seandainya kita sebagai makmum, apakah kita boleh mengikuti? Wallahu alam. Dalam pilihan mazhab Imam Ahmad, seandainya ada orang yang menjadi makmum imam yang melakukan kunut subuh, maka dia tidak masalah untuk melakukan kunut bersama imam yang melakukan kunut, sekalipun dia tidak memilihnya. Akan tapi wallahu alam, dalam masalah sholat Jumat ini, apakah makmum Jumat juga turut melakukannya? Wallahu alam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikhwatul Islam, azakumullah, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Ahmad Rizki di Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukum membaca sholawat saat tahiyat ya Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron. Baik. Ada beberapa perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholawat di dalam ini maksudnya adalah tasyahud akhir ya. Dalam tasyahud akhir ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah sholawat merupakan hal yang dianjurkan, dan mereka sepakat kalau memang itu dianjurkan. Akan tapi apakah wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah, ada yang mengatakan itu adalah wajib atau bahkan fardu. Sebagian mazhabnya seperti Hanafiyah, mereka membedakan antara wajib dan fardu. Fardu adalah sesuatu yang lebih ditekankan. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dan hati-hati
salawat ini merupakan sesuatu yang difardukan, sehingga tidak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan ingat maupun lupa. Ada yang mengatakan wajib, bahkan tapi jika seandainya lupa tidak apa-apa. Nah, seperti apa yang mengatakan bahwa salawat itu sunnah, itu jelas lebih ringan lagi, sehingga kalau seandainya ada orang lupa kemudian tidak salawat dalam tasyahud akhir, maka dia tidak masalah salatnya. Akan tapi wallahu alam, sebagaimana yang kita sampaikan, pendapat yang lebih hati-hati, lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa salawat dalam tasyahud akhir merupakan satu yang difardukan, harus dikerjakan. Seandainya kita terlupa untuk melakukannya, maka kita ulangi rakaat itu dengan melakukan tasyahud. Dalilnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna fi majlisi Sa'd bin Ubadah. Kita dulu sedang bermajlis, duduk bersama Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melewat, kemudian bertemu dengan kami. Faqala lahu Bashir bin Sa'd. Ada seorang sahabat yang duduk bersama kami bernama Bashir bin Sa'd mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana tata cara kami untuk bersalam kepada antum. Fa kaifa nusalli alaika. Bagaimana kalau kita ingin melakukan salawat di ucapan kami? Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Bagaimana tata cara salawat kita kepada engkau jika kami ingin membacanya di tengah-tengah salat? Maka dalam riwayat Muslim, dalam Bukhari Muslim ini Rasulullah terdiam. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannayna annahu lam yas'alhu. Maka Abi Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW terdiam lama sampai kami berharap seandainya sahabat tadi Bashir bin Sa'd tidak bertanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtum. Kalian ucapkan untuk melakukan salawat atau membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian salam itu sudah seperti kalian ketahui. Dan salawat seperti ini cara. Memang banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana tata cara salawat. Di antaranya adalah salawat secara lengkap dengan lafaz yang sama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Banyak riwayat-riwayat yang sedikit berbeda seperti itu. Akan tetapi ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan. Karena beliau mengatakan qulu, katakanlah seperti itu. Sehingga ketika kita melaksanakan salat, maka bacalah doa itu tanpa memperdulikan ini sunnah atau bukan, ini wajib atau bukan dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, idza tashahhada ahadukum atau idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyasta'idz billahi min arba'. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kalian selesai dari tasyahud akhir, maka kalian hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam dan dari azab kubur, kemudian dari gangguan, cobaan, fitnah dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah dari bahayanya fitnah dan godaan dajjal. Nah, sebagian ulama tabi'in bahkan memaksa anaknya untuk mengulangi sholat apabila dia lupa untuk baca doa ini. Padahal para ulama mengatakan bahwa doa ini sunnah. Ini bukan merupakan bagian dari kewajiban maupun fardunya sholat. Akan tapi kehati-hatian mereka dan juga semangat mereka dalam menerapkan sunnah, mereka meminta agar anaknya tidak lupa untuk melaksanakan bacaan doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Ini semua berkaitan dengan tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal, maka wallahu alam, sekalipun yang dianjurkan adalah kita tetap harus mengerjakan apabila kita ingat. Akan tetapi ini lebih ringan
kondisinya daripada tasyahud akhir, karena Rasulullah SAW pernah terlupa untuk melaksanakan tasyahud awal dan beliau tidak membatalkan sholat dan tidak menambah rakaat. Beliau hanya melaksanakan sujud sahwi. Nah, para ulama mengatakan apabila salah seorang meninggalkan rukun atau sholawat termasuk diantaranya di tasyahud akhir, maka dia harus menambah bilangan rakaat untuk mengerjakan tasyahud itu. Kalau seandainya dia sudah lama dari selesai sholatnya, dia selesai sholat, kemudian dia ingat kalau ternyata tadi di rakaat terakhir dia belum membaca sholawat, maka dia tambah lagi 1 rakaat, kemudian membaca sholawat, tasyahud, kemudian termasuk duduk tasyahudnya, kemudian dia sujud sahwi karena dia lupa. Adapun dia baru selesai melaksanakan sholat, ingat ternyata belum sholat, maka dia kembali melaksanakan tasyahud aja, kemudian melaksanakan sholawat itu tanpa menambahi rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Suparno di Poso, Pak. Bapak Suparno, iya, silakan Bapak. Ya, mau tanya ini Pak, tentang sholat gaib terhadap seseorang yang sudah dikubur 3 hari yang lalu. Apakah ada contohnya begitu Pak? Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suparno. Nah, Ustaz, tafadhol. Ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah satu saat mengingatkan para sahabat karena salah satu tukang bersih-bersih masjidnya, dalam riwayat dikatakan itu seorang perempuan, dalam riwayat yang lain dikatakan itu seorang laki-laki. Beberapa hari tidak kelihatan, maka Rasulullah SAW menanyakan. Setelah itu ternyata si tukang bersih-bersih ini meninggal. Rasulullah SAW sudah mengingatkan para sahabat, seandainya nanti orang itu meninggal, tolong kabari aku. Akan tapi ternyata orang itu meninggal dan para sahabat barangkali sungkan untuk memberitahu Rasulullah SAW karena meninggalnya malam hari atau bagaimana, sehingga Rasulullah tidak diberitahu. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya sendiri tentang orang itu, di mana? Ternyata sudah meninggal dan dikuburkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, afala adzantumuni, bukankah aku sudah bilang kalian beritahu aku kalau seandainya dia meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk menunjukkan kuburannya di mana. Setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebagaimana sholat jenazah seperti biasa di depan kuburannya. Dan ini jelas menjadi pengecualian dari larangan sholat di kuburan. Larangan sholat di kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, ini merupakan larangan ada dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW melarang seorang untuk menjadikan kuburan sebagai hari raya, menjadikan tempatnya dimakmurkan, menjadikan tempat untuk melaksanakan sholat, beribadah dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu pengecualiannya. Para ulama mengatakan bahwa sholat di depan kuburan ketika dia tidak sempat untuk melaksanakan sholat jenazah ini boleh karena hadis yang tadi. Dan sebagian mereka memberi batas maksimal 1 bulan. Ada sebagian ulama mengatakan 3 bulan. Akan tetapi karena memang kasus ini tidak pernah terjadi kecuali pada kasus yang kita sebutkan dalam hadis yang sahih tadi, maka tidak ada memang ketegasan dalam redaksi hadis yang menyatakan jatah atau jarak maksimalnya berapa hari. Sehingga kalau seandainya jenazah lewat baru 3 hari, kita tidak masalah untuk datang kemudian menyolatkan di kuburan itu, dan itu bisa jadi tidak berbeda dengan kasus yang dijalani oleh Rasulullah SAW ketika sang pembersih masjid meninggal baru beberapa hari berlalu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Jadi kita angkat kembali pertanyaan dari website. Pertanyaan dari Siti Aisyah di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Nah, semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ana pernah mengantuk berat saat sholat sampai-sampai ana lupa
sudah rakaat keberapa Ustadz? Nah, apakah yang harus ana lakukan nih Ustadz jika demikian? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dalam beberapa buku madhab, referensi para ulama madhab, mereka mengatakan bahwa mengantuk apabila parah sekali, sehingga seseorang tidak sadar sama sekali apa yang dilakukan. Dia tidak tahu dia sedang duduk atau sedang berdiri, kemudian sedang baca apa, kemudian dia sampai bahkan terjatuh atau lama tertidur, tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya, maka ini namanya naumun amiq, ya, tidur yang mustaghraq, yang sampai terlelap parah sekali. Maka ini bisa membatalkan. Akan tetapi jika seorang tidur yang ringan, bukan tidur tapi tertidur, ya, tertidur yang ringan, sehingga dia masih bisa merasakan bahwa dia melaksanakan sholat, bacaannya pun dia masih bisa mengulang meskipun bacaan itu terulang lagi. Tadi sudah tasyahud, sekarang tasyahud lagi dari awal karena tadi seperti hilang begitu, maka tidak apa-apa. Ini adalah ngantuk yang ringan, dan para ulama mengatakan bahwa sholat seperti itu tidak sampai batal. Nah, akan tetapi masalah apakah kita ingat jumlah rakaat atau tidak, terkadang orang ketika sholat kemudian terlelap sebentar, bisa jadi dia kehilangan ingatan. Saya sudah berapa kali sholat, terlebih jika sholat itu dilakukan tengah malam, sepi, lampunya dia gelapkan, kemudian tidak sempat untuk sholat bersama orang lain. Sangat bukan tidak mungkin dia akan mudah untuk kehilangan ingatan, sekalipun hanya sebentar. Dia terlelap sebentar, kemudian dia lupa. Ini sekarang yang saya baca rakaat keberapa, kemudian sholatnya sudah sampai mana. Nah, wallahu alam, seandainya memang belum terlelap seperti itu, bangunnya pun masih tetap tegar, kemudian dia juga hanya sebentar saja, hanya lupa berapa rakaat yang sudah dia lakukan, maka tinggal dia sempurnakan sholatnya, dianggap dia sedang sholat dari jumlah tersedikit minimal. Ya, kalau seandainya sholatnya 2 rakaat, maka anggap saja dia sedang melakukan di rakaat pertama. Nanti rakaat berikutnya dia sempurnakan, kemudian sujud sahwi, wallahu alam. Seperti itu. Nah. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, ikuti Islam azakumullah, kami mengajak Anda kembali untuk berpartisipasi. Masih ada waktu, silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Nah, silakan. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Abu Syifa di Sragen, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Tentang hukum sholat jamaah di masjid, tapi softnya bersebelahan dengan ikhwan. Ini yang bertanya istrinya Ustaz Afan. Hukumnya bagaimana Ustaz ketika ahwat sholat berjamaah, samping sebelahnya adalah ikhwan? Bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat ini seperti sholat yang menyamakan antara saf laki dan perempuan dalam jajaran atau barisan yang sama. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah, karena Rasulullah SAW menyatakan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan sebaik-baik saf untuk kaum wanita, dan sejelek-jeleknya saf laki-laki adalah yang paling belakang. Kemudian sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf seorang wanita atau kaum wanita adalah yang paling depan. Ini para ulama menjelaskan karena semakin ke depan dia akan semakin bertemu atau dekat dengan saf laki-laki yang di belakang. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa urutan saf itu adalah laki-laki di depan, kemudian perempuan di belakang. Dan ada hadis yang sahih pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menunjukkan tentang penegasan tata cara mengatur saf. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik cerita, satu saat neneknya membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW, maka diundangkanlah Rasulullah SAW. Kemudian setelah makan,
Rasulullah SAW menyatakan, "Qumu faliusalli lakum." Ayo, kalian semua berdiri, biar aku akan melaksanakan sholat bersama kalian, sholat sunnah di rumah kalian ini. Agar rumah itu pernah dijadikan tempat salat oleh Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, "Faqumtu ila hasirin lana min tuli ma lubis." Kemudian aku bangun untuk mengambil tikar yang sudah menghitam karena lamanya dipakai. Kemudian farashahtu bil ma. Kemudian aku siram menggunakan air, aku percikkan. Faqama Rasulullah SAW wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Maka Rasulullah SAW bangun di depan, aku dan anak yatim. Di situ ada seorang yang dijuluki al-yatim. Nah, ini kata Anas bin Malik, maka aku pun membuat shaf bersama si yatim itu di belakang Nabi SAW dan nenek kami di belakang. Nenek kami di belakang. Nah, ini menunjukkan fasal rakaatain tsumma saraf. Kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat, kemudian beliau pergi. Ini menunjukkan bahwa tata cara mengatur shaf adalah dengan menjadikan laki-laki di depan, kemudian perempuan di belakang, bukan di sebelah. Akan tetapi, jika seandainya shaf itu ternyata sudah terlaksana seperti itu, maka para ulama mengatakan tidak apa-apa, salatnya sah, tidak kemudian batal. Selama antara laki dan perempuan ada pembatas, entah tembok, entah kain, entah apa, maka sholatnya sah, insya Allah seperti itu dalam semua madhab. Termasuk ketika kita pahami bahwa shaf pun hanya sebagai penyempurna sholat, bukan hanya, akan tetapi ini adalah sifatnya penyempurna sholat, bukan syarat sah atau rukun sholat sehingga harus dilakukan seperti yang ada dalam hadis. Akan tetapi para ulama mengatakan apabila shaf perempuan dan laki-laki campur, nah ini yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Manakala ada seorang laki-laki, 2 orang mengitari 1 orang perempuan, artinya shafnya sampai campur. Nah seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Nah kecuali darurat, wallahu alam. Kalau seandainya darurat, ini urusan lain lagi. Seperti di musim haji misalkan, tempat sudah tidak ada lagi, kita sudah berusaha untuk mencari, ternyata sudah hampir selesai sholat, kita masih kesulitan untuk mencari, akhirnya sholat di tempat yang ada. Nah, ini sering terjadi di Masjidil Haram ketika kondisi shaf sudah kacau balau, sudah sangat padatnya jamaah. Tapi ini jarang sekali. Ini sangat jarang sekali. Nah, adapun yang sering terjadi di masjid-masjid kaum muslimin, ketika mereka melaksanakan sholat sejajar antara shaf laki dan perempuan, kemudian ada pembatasnya, maka insya Allah tidak mengganggu keabsahan sholat. Akan tetapi tentunya yang lebih afdal adalah yang disampaikan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan ya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, kita bacakan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini dari Ninik Erlanawati di Tulung Agung, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustaz izin bertanya, apakah akhwat yang belum punya mahram tidak boleh menjalankan ibadah haji di mana akhwat tersebut sangat mampu dan takut tidak ada umur karena dari pihak keluarga juga mahram tidak mau mendampingi karena perbedaan firqah, karena akhwat tersebut sudah mengenali dakwah sunnah? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, sebelumnya barangkali tidak dikatakan firqah ya. Kalau seandainya berbeda hanya cara pandang dalam sholat yang berbeda, kebiasaan, pilihan bacaan, tata cara sholat, barangkali lebih lebih ringan jika seandainya dikatakan madhab atau bukan sampai firqah yang artinya sekte atau aliran. Nah, kemudian apakah dia boleh berangkat tanpa mahram? Kita tahu dalam persyaratan ibadah haji adalah seseorang betul-betul mampu untuk berangkat. Al-Quran mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji untuk yang mampu. Nah, bagaimana seandainya seorang wanita mampu untuk melaksanakan ibadah haji dengan menyediakan harta yang cukup untuk keberangkatan 1 orang sementara mahramnya tidak ada? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wal mahramu minal istita'ah. Mahram merupakan bagian dari standar kemampuan.
Ketika seorang wanita tidak mampu untuk menyediakan biaya ataupun memberangkatkan seorang mahram, maka dinilai dia tidak mampu sampai dia mampu untuk melaksanakan keberangkatan dengan menggunakan mahram. Dalilnya adalah apa yang kita pernah bahas sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan tidak boleh seorang wanita melaksanakan perjalanan sendirian tanpa mahram untuk jarak sehari semalam perjalanan. La yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'a dhi mahramin. Kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah wa inni iktatubtu fi ghazwati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, sungguhnya istriku ingin melaksanakan ibadah haji. Ingin melaksanakan ibadah haji, sementara aku tidak bisa menemaninya karena aku diwajibkan untuk mengikuti pertempuran seperti dan seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, intaliq fahujja ma'amra'atik. Kalau begitu kamu tidak usah ikut perang. Kamu ikuti istrimu dan temani dia untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal orang tadi telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti sebuah pertempuran. Ketika jihad yang sudah ditentukan oleh seorang waliul amr atau pemimpin kaum muslimin sudah ditentukan, maka haji ini menjadi wajib. Akan tapi karena istrinya yang akan melaksanakan ibadah haji sendirian tidak ada mahramnya, maka Rasulullah SAW gagalkan keberangkatan itu untuk mengikuti istrinya untuk menemani ibadah haji. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini sahih menyatakan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ya Adi, in talat bika hayatun fasatarayanna dha'inatan tartahilu min al-hirati hatta tatufa bil baiti la takhafu illa Allah. Kalau seandainya wahai Adi kamu punya umur panjang, kamu akan betul-betul melihat seorang wanita dia melakukan perjalanan jauh dan safar dari kampungnya menuju Masjidil Haram sampai dia tawaf di sekitar Ka'bah sendirian, tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama termasuk di antaranya Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa hadis yang disampaikan tentang dha'inah atau seorang wanita ini adalah berita. Dan berita itu tidak berkaitan dengan hukum. Itu hanya menyebutkan tentang keamanan pada kondisi saat itu, ketika sang perempuan sampai bisa melakukan perjalanan berani tanpa khawatir ada perampok, pencoleng dan sebagainya. Akan tetapi dari sisi syariat, maka yang lebih tegas kata Hafidz Ibnu Hajar adalah apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang larangan untuk safar tanpa mahram bagi seorang wanita. Sehingga wallahu a'lam, sekalipun sebagian mazhab mengatakan untuk berjalan haji dan umrah seorang wanita boleh untuk melakukannya tanpa mahram selama dia bersama dengan rifqah ma'munah, rombongan yang terpercaya. Akan tetapi pendapat yang kuat dan sesuai dengan dalil wallahu a'lam adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh. Sehingga sang wanita apabila mampu untuk nabung kemudian memberangkatkan sang mahram, maka insya Allah haji itu sudah wajib. Akan tapi selama belum bisa, maka dia tidak wajib sampai dia mampu. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apabila ada yang salah dan kita siap merujuk untuk kembali kepada jawaban yang sesuai dengan dalil. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, pertanyaan tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, dan juga kru di sana. Allahumma amin. Amin, amin. Ikhwatul Islam, azakumullah. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah.